Bapak Ibu yang terkasih, beserta anak kami semuanya, sebelum kebaktian kita dimulai, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mazmur 33 ayat 5b. Dengan demikian, kita umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kasih setianya. Kita bernyanyi baginya. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita angkat pujian melalui Kidung Jemaat nomor 355, hanya ayat 1, Yesus memanggil.
Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita bernyanyi melalui gedung jemaat nomor 240A ayat 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang Maha Kasih, yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia, dan yang berharap akan kasih setia Tuhan, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, bukalah hati kami supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yaitu wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan yang meninggal dunia. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami, juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini, banyak dari saudara kami yang tidak mendapat pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tunjukkanlah besar kasih setia-Mu kepada kami, dan jangan biarkan kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan yang penuh kasih, pandanglah juga para pemimpin di negara kami ini, supaya berhikmat memimpin rakyatnya, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pelayanan para medis dari pusat hingga ke pedesaan, dan jauhkan mereka dari penyakit, sembuhkanlah yang sakit. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan yang penuh kasih, pandang juga gereja-Mu yang sampai sekarang belum bisa beribadah secara bersama di gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau.
Ingatkan kami untuk tetap setia memuji dan muliakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkan seluruh pimpinan gereja kami, juga para majelis, supaya mereka semakin dimampukan untuk melayani, terutama di tengah-tengah tantangan akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 29, hanya ayat 1. Janji Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbadan berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407, hanya ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Misericors Domini hari ini tertulis dalam Bilangan 14 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar, kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 tambah ayat 4. Kuperlukan juru selamat.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 388, hanya ayat 1, selamat di tangan Yesus. Doa syafaat yang dipimpin oleh Amang Sintua O Tampu Bolon. Bapa yang berada di kerajaan surga, terpujilah namamu Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang selalu menyertai hidup kami dari hari yang lalu hingga pada saat hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Allah Bapa, karena tanganmu yang kudus selalu memegang dan membimbing kami dalam perjalanan hidup ini. Kau jauhkan segala mara bahaya dari kami Tuhan. Kau izinkan kami untuk menjalani hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Bapa yang baik, walaupun hanya kami bisa memuji muliakan Engkau melalui kebaktian kami di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama kami. Tuhan bersama semua jemaat gereja HKBP Beringin Indah. Tuhan selalu membimbing mereka, Tuhan selalu menyertai jemaat-jemaat-Mu di dalam kehidupannya. Tuhan juga menyertai segala parhalado, segala perhulan tiki di huriamu ini, agar semuanya Tuhan berpegangan tangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan memuji muliakan Engkau dalam perjalanan hidup kami selama kejadian COVID-19 ini. Oleh karena itu Tuhan, kebaktian kami pada hari ini, buatlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, sebagai sarana bagi kami Tuhan untuk berserah, untuk memuji dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Pada hari-hari yang akan datang juga izinkan kami Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu melalui kebaktian kami. Izinkan kami Tuhan melakukan aktivitas kami masing-masing. Izinkan kami Tuhan melakukan semua apa yang ada, yang bisa dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya ke tangan-Mu saja. Kau berkati anak-anak kami Tuhan, yang berada bersama kami, yang jauh dari kami, baik mereka dalam melakukan aktivitasnya Bapa. Ingatkan mereka agar selalu menyerahkan hidupnya hanya ke tangan-Mu saja. Kami juga Tuhan seluruhnya parhalado di tengah-tengah gereja-Mu. Engkau berkati agar menjadi pelayan yang terbaik untuk membimbing semua jemaat-Mu Tuhan
yang selalu dalam jiwa yang kurang tenang menghadapi persoalan hidup ini. Terima kasih Yesus, hapuskan segala dosa kami. Kami hanya mengucap syukur melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu Bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Secara khusus dalam ibadah kita, ibadah yang berbahagia pada saat ini, walaupun ibu bapak, saudara-saudari yang beribadah di rumah masing-masing, kami mau menyapa saudara-saudari sekalian. Terlebih firman Tuhan buat kita pada ibadah kita pada saat ini, yang tertulis firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar
dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, terlebih dalam ibadah minggu kita pada saat ini, yaitu Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih karunia Tuhan, atau dalam bahasa Batak dikatakan Gop asini rohani jahobado tanaon. Dalam ibadah minggu kita pada saat ini diambil dengan topik kesetiaan Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan hasatiawi de Batak. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita melihat dalam minggu kita pada saat ini, di mana Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih karunia Tuhan. God kasih rohani Jehovah Dotanon. Kalau kita berbicara bahwa bumi penuh kasih setia Tuhan, apakah kita masih percaya bahwa bumi ini penuh kasih setia Tuhan? Apakah kita masih meyakini bahwa bumi ini adalah penuh kasih setia Tuhan? Dalam setiap perjalanan kehidupan kita, bisa saja kita mengalami persoalan, mengalami pergumulan, mengalami kehidupan kepahitan. Seakan-akan kita tidak tahu kemana lagi akan mau menyerukan segala persoalan hidup ini. Apakah kita masih percaya, ibu bapak saudara-saudari, bahwa bumi ini penuh kasih karunia setia Tuhan? Kita sehat, kita kuat, kita berpengharapan bahwa bumi ini penuh kasih setia Tuhan. Marilah kita diajak mau memahami makna dari kasih karunia Tuhan itu. Bagaimana kita mau memaknai kasih setia dari Tuhan itu? Kalau dalam firman Tuhan pada saat ini, di mana Rasul Paulus berbicara tentang kehidupan, tentang kepercayaan, di mana praktek agama yang dia lihat, di mana praktek-praktek perilaku umat yang dia dengar, terlebih bagi orang Yahudi yang berada di Roma ketika itu. Paulus mau menyapa orang-orang Yahudi ketika itu
di mana semua tindak laku, perkataan tidak sesuai dengan perbuatan, di mana mereka menghakimi orang lain, di mana mereka menjatuhkan orang lain, di mana mereka hidup dalam kemunafikan, di mana dapat kita lihat ibu bapak saudara-saudari, di mana orang Yahudi mereka memang benar bersandar kepada hukum Taurat, memang benar mereka berlugah kepada Allah, tahu akan kehendak Tuhan, tahu mana yang baik dan tidak baik. Bahkan luar biasa, mereka juga mengajarkan hal-hal yang luar biasa, tapi tidak sesuai dengan perilaku yang Yesus inginkan. Mereka mengatakan jangan berzina, padahal mereka melakukan perzinahan. Di mana mereka melakukan tindakan-tindakan, artinya kehidupan mereka ditutupi seakan-akan mereka mempunyai rohani yang hebat, padahal berperilaku yang buruk. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini Paulus melalui firman Tuhan, dia langsung tuduh poin, dan dia langsung terus terang kepada orang-orang Yahudi ketika itu yang berada di Roma. Tidak sama hidupnya dengan perbuatannya, lain di dalam, lain di luar. Paulus dengan tegas bahwa mereka tidak akan luput dari hukum Allah. Paulus di sini mau menegaskan bahwa keselamatan itu hanya datang dari kasih karunia Tuhan. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, dalam firman Tuhan pada saat ini kita mau diajak bagaimana kita hidup selalu di dalam kesetiaan Allah. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pergumulkan akibat yang terjadi virus corona yang melanda negara ini, ingat kesetiaan Allah, dan Ia tetap setia kepada kita semuanya. Ingat bahwa Tuhan menghampiri hidupmu. Ingat bahwa Tuhan menopang hidupmu. Ingat bahwa Tuhan memeluk kehidupanmu. Ingat bahwa Tuhan mencukupkan yang ada daripadamu, bahkan yang luar biasa. Tuhan tetap setia menaungi hidupmu. Semua kita selalu sempurna di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara-saudariku, memang kita sering diperhadapkan satu pergumulan yang luar biasa, bahkan baik pergumulan di tengah-tengah keluarga, pergumulan yang kita hadapi pada saat ini. Kita gampang jatuh, bahkan kita bisa tergeletak, bahkan kita bisa terhimpit akibat dari virus yang melanda ini. Kita bisa juga tidak takut lagi akan dosa. Karena itu tidak seorang pun manusia benar dari dirinya sendiri. Tapi kita mau diingatkan
hanya karena kasih karunia Allah yang membenarkan kita. Untuk itu kita diajak bahwa kita harus lebih setia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita harus lebih sungguh-sungguh meyakini hidup kita ini adalah milik Tuhan. Hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita dilayakkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena aturan-aturan yang seakan-akan membuat kita bingung, bimbang, ragu. Tapi ingat, kita diselamatkan Tuhan karena kasih setia Tuhan kepada kita. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, semakin nyata kebenaran Allah, semakin nyata pula ketidakbenaran manusia pada saat ini. Dan semakin nyatalah kasih setia Allah mau mengampuni hidup kita. Bisa saja kita mengalami melakukan dosa, tapi ingat, jangan lakukan dosa, tapi hiduplah dalam kebenaran dari Tuhan. Saudara-saudariku, Allah tetap menunjukkan kasih setianya kepada kita. Allah tetap menunjukkan penyertaannya kepada kita. Allah tetap menunjukkan keberpihakannya kepada kita. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Yakinkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan banyak menggerutu, jangan banyak menyakiti, tapi mari kita diajak untuk semakin menghidupi firman Tuhan, bahwa kita berada dalam genggaman Tuhan. Kasih setia Allah itu diwujudkan dengan Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita. Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi daging sebagai wujud nyata kesetiaan Allah kepada manusia. Kasih setia Tuhan menunjukkan bahwa Dia cinta kepada saudara-saudaraku. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai keluarga, mari lihat kesetiaan Allah nyata dalam hidupmu. Amin. Ibu bapak saudara-saudariku, dalam firman Tuhan ini, bahwa memang kesetiaan Allah dan kebenarannya haruslah kita laksanakan kepada setiap manusia. Allah memilih satu umat adalah dalam rangka proses perwujudan firman-Nya untuk keselamatan semua manusia, agar semua manusia masuk dalam kasih setia Allah. Manusia yang bertahan hidup dalam dosanya, baik umat pilihannya maupun orang yang tidak beriman, itu sama-sama mendapatkan murka Allah. Mari menerima pengampunan Allah adalah dengan menundukkan diri pada kuasa Tuhan, dengan menundukkan diri kepada kehendak Tuhan, sehingga kita bebas dari murkanya. Mari kita bersembah sujud, berdoa, menundukkan kepala kita, memohon belas kasihannya. Tidak seorang pun di antara manusia yang dapat memegahkan diri di hadapan Allah. Tidak seorang pun dalam kehidupan manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Demikian juga tidak seorang pun dapat melakukan
perilaku kebohongan, agar kebenaran Allah makin nyata. Untuk itu, saudara-saudariku, Allah kita tetap setia. Allah kita tetap setia dalam susah maupun senang. Allah tetap setia dalam pergumulan kehidupan kita. Allah tetap setia dalam persoalan kehidupan kita. Allah tetap setia dari apa yang kita hadapi saat ini. Yakin, dengan menundukkan kepala kita, dengan menyatakan kebenaran Tuhan, kita semakin dihantarkan untuk selalu setia kepada Tuhan. Dengan menerima kasih setia Tuhan, kita juga mau menerima kekuatan baru untuk menghadapi penderitaan ini. Ibu bapak, saudara-saudariku, terimalah kekuatan firman Tuhan yang memberikan hidupmu menjadi baru. Saudara-saudariku yang berada di rumah, yang beribadah pada saat ini, ingat, kasih setia Tuhan selalu baru untuk kehidupanmu. Tetap semangat, tetap berpengharapan, tetap meyakinkan kehidupanmu kepada Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah ragu, karena Tuhan ada di sampingmu, karena Tuhan ada di sekelilingmu, karena Tuhan ada di tempat kehidupanmu. Dia selalu menaungi hidupmu, memberkati hidupmu. Saat-saat hari ini dalam minggu kita mau diingatkan bahwa oleh karena kasih setia Tuhan kepada semua umat ciptaannya, kita secara bersama-sama mari turut menghentikan penyebaran COVID-19 ini, memutus mata rantai yang merusak kehidupan manusia yang sedang berlangsung saat ini. Kasih setia Tuhan yang memberikan kita hidup kekal, dan inilah menjadi kekuatan kita dalam menghadapi hari-hari kita, terlebih yang kita hadapi saat ini. Saudara-saudariku, kasih setia Tuhan di dalam Yesus Kristus kiranya dinyatakan dalam hidup kita dan seluruh bumi ini. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur buat Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah penuh kasih setia, yang selalu hidup, yang selalu memberkati kami, yang selalu memberikan hikmat kekuatan buat kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, secara khusus jemaat HKBP Beringin Indah, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, supaya mereka tetap memberikan hidupnya kepadamu ya Tuhan. Apa yang kami alami ini hanya sesaat, tapi kami akan mengalami sukacita yang berkelimpahan, karena Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami saat ini. Untuk itu Tuhan, firman-Mu dalam minggu kami Misericordias Domini, bahwa bumi ini penuh kasih setia Tuhan. Untuk itu kasih setia-Mu Tuhan yang selalu menaungi bumi dan kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, banyak segala dosa-dosa kami, kiranya hapuskan dan kuduskanlah kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan tiap jam, sambil mengumpulkan persembahan.
Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih karunia, padamulah puji-pujian dan kemuliaan. Kuasailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan di dalam persekutuan kami sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu. Juga mereka semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Anugerahilah mereka hikmat, kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu dengan segala pekerjaannya, demikian juga para orang tua, pemuda dan pemudi, serta anak-anak yang sedang mempelajari firman-Mu. Berkatilah juga segala yang kami kerjakan, dan jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Sawah dan ladang kami kiranya tidak rusak karena banjir atau hujan batu dan ancaman bencana hama. Kasihanilah kami ya Tuhan Allah. Berikanlah hujan dan terik matahari pada waktunya di sawah dan ladang kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Kasihani dan sertailah kami oleh karena kasih setia-Mu. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para janda dan yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit, dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah, Bapa dan pelindung mereka, karena Engkaulah pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat, agar supaya kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Buat saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus yang telah mengikuti ibadah pada saat ini, di mana kita berada di rumah masing-masing, salam kami dari Panula Nagok, HKBP Beringin Indah, dan seluruh para halado HKBP Beringin Indah. Saya rindu buat saudara-saudariku, saya rindu untuk supaya kita beribadah bersama-sama. Kerinduanmu, kerinduan kami, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan agar wabah ini cepat berlalu. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.